Halo semuanya, kembali di Jalan Terbaik. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Jalan Terbaik. Bapak itu sudah pikun. Tanda tangan ini sah karena aku yang urus semuanya. Jadi kamu diam saja anak kecil. Mas Rio meneriakkan kalimat itu tepat di depan wajahku, sambil membanting tumpukan berkas sertifikat ke meja makan. Hari itu juga, ibu yang sudah gemetar ketakutan dipaksa mengemasi barang-barangnya dari rumah yang dibangunnya bersama bapak puluhan tahun lalu. Kakak sulungku itu merasa di atas angin. Mengira posisiku sebagai anak bungsu perempuan tidak punya kuasa apa-apa untuk melawannya. Dia lupa kalau adiknya ini adalah seorang auditor forensik yang tahu persis bagaimana melacak jejak kecurangan sekecil apapun. Aku diam, bukan karena takut atau pasrah, tapi aku sedang menunggu momen paling menyakitkan untuk menjatuhkannya ke titik nol. Dan momen pembalasan itu kutentukan tepat di hari pesta ulang tahunnya yang ke-38, yang dia rayakan mewah dengan uang hasil menggadaikan tanah bapak. Ketika lilin ditiup, bukan tepuk tangan meriah yang dia dapatkan, melainkan bunyi borgol besi yang mengunci kedua tangannya di depan ratusan tamu undangan yang ternangah. Jujur, kalau ingat kejadian ini, dadaku masih terasa sesak banget, kayak ada batu besar yang neken ulu hati. Aku adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, dan buatku, bapak itu bukan cuma orang tua, tapi pahlawan yang gak pernah minta pamrih. Rumah kami ini, rumah tua dengan halaman luas yang pohon mangganya selalu berbuah lebat, adalah hasil keringat bapak puluhan tahun jadi pegawai rendahan. Bapak selalu bilang, "Duk, rumah ini nanti buat tempat kalian kumpul kalau bapak udah gak ada." Kalimat itu selalu terngiang di kepalaku, apalagi saat melihat kondisi bapak 3 tahun terakhir yang makin drop karena stroke. Boro-boro mikirin warisan. Lihat bapak bisa senyum sedikit aja rasanya udah surga dunia buat aku sama ibu. Tapi beda ceritanya sama Mas Rio, kakak sulungku. Sejak kecil dia memang anak emas ibu. Apa yang dia minta pasti dituruti. Mau motor baru, bapak gadai SK. Mau modal usaha kafe yang ujung-ujungnya bangkrut, ibu jualan perhiasan. Mas Rio terbiasa hidup enak tanpa perlu usaha keras. Beda sama aku yang harus banting tulang kerja sebagai auditor di firma akuntansi Jakarta demi bantu biaya pengobatan bapak. Setiap kali pulang ke rumah di akhir pekan, yang kulihat cuma ibu yang telaten nyuapin bapak. Sementara Mas Rio, dia cuma muncul kalau lagi butuh duit atau pas lebaran doang. Itu pun cuma sebentar sambil main HP. Gak ada empati-empatinya sama sekali lihat bapak yang cuma bisa berbaring lemah. Keanehan mulai terasa sebulan sebelum ulang tahun bapak yang ke-70. Mas Rio yang biasanya kayak Bang Toyib, tiba-tiba jadi rajin banget main ke rumah. Awalnya aku senang. Aku pikir dia udah sadar dan mau berbakti di sisa umur bapak. Dia sering bawain martabak, mijitin kaki bapak, bahkan sok manis ngobrol sama ibu. Tapi instingku sebagai auditor yang biasa ngaudit kecurangan perusahaan mulai gatal. Ada yang gak beres. Tatapan Mas Rio itu bukan tatapan kasih sayang seorang anak, tapi tatapan orang lapar yang lagi ngincer mangsa. Dia sering banget ngelirik ke arah lemari jati tua di kamar bapak, tempat di mana bapak nyimpen semua dokumen penting, termasuk sertifikat rumah ini. Puncaknya adalah ketika aku ngelihat gaya hidup Mas Rio berubah drastis dalam hitungan minggu. Dulu, dia selalu ngeluh dikejar debt kolektor pinjol, motornya juga motor butut yang sering mogok. Tiba-tiba, dia datang bawa mobil SUV mengkilap, jam tangannya baru, dan bajunya branded semua. Pas aku tanya dapat rezeki dari mana, dia cuma jawab enteng. "Bisnisku lagi naik daun deh, kamu mana ngerti urusan bisnis laki-laki." Jawaban yang arogan itu bikin aku makin curiga. Setauku, usaha terakhirnya jualan ikan cupang udah gulung tikar 6 bulan lalu. Dari mana uang sebanyak itu kalau bukan dari sumber yang gak benar? Suatu sore, pas aku lagi WFH di kamar, aku dengar suara ibu lagi ngobrol sama Mas Rio di ruang tamu. Suaranya pelan, kayak bisik-bisik, tapi nada bicara Mas Rio kedengeran maksa.
Aku nguping sedikit dari balik pintu. Bu, ini demi kebaikan kita semua. Bapak kan udah gak sadar. Kalau ada apa-apa nanti ribet ngurusnya. Mending dibalik nama ke Rio dulu. Nanti Rio yang atur pembagiannya buat adik-adik. Darahku langsung mendidih dengernya. Berani-beraninya dia ngomongin warisan saat bapak masih bernapas di kamar sebelah. Untungnya, ibu waktu itu nolak halus. Bilang kalau sertifikat itu amanah bapak dan gak boleh diutak-atik selama bapak masih ada. Tapi Mas Rio bukan orang yang gampang nyerah. Dia mulai main taktik kotor. Dia sering datang pas aku lagi ngantor, memanfaatkan kepikunan bapak dan kepolosan ibu. Tetangga depan rumah, Bu Tejo, sempat nyegat aku pas pulang kerja. Mbak, tadi siang ada tamu rapi banget, bawa tas kulit, masuk bareng Mas Rio. Kayaknya orang penting loh, soalnya bawa map-map tebel. Dek, jantungku rasanya mau copot. Tamu bawa map tebel ke rumah orang sakit? Gak mungkin dokter. Pikiranku langsung lari ke hal terburuk. Notaris, apa yang sedang direncanakan Mas Rio di belakang punggungku? Malam itu juga aku langsung ngecek kondisi bapak. Bapak tidur pulas, napasnya terdengar berat. Tapi pas aku pegang tangannya buat ngecek suhu tubuh, mataku tertuju ke jempol kanan bapak. Ada noda tinta biru yang masih agak basah di sana. Nyaris samar, tapi jelas banget buat mataku yang jeli. Seketika itu juga badanku lemas. Tinta cap jempol. Buat apa bapak ngecap jempol kalau dia bahkan gak bisa bangun dari kasur? Siapa yang nonton tangan bapak? Aku lari ke ibu. Tanya apa ada orang yang minta tanda tangan bapak tadi siang. Ibu dengan wajah bingung cuma bilang, tadi Rio minta bapak cap jempol buat perpanjangan asuransi kesehatan katanya, biar pengobatannya gratis terus. Asuransi kesehatan? Bohong besar. Bapak itu pensiunan PNS. Asuransinya udah cover semua otomatis. Gak perlu cap jempol basah segala. Malam itu aku gak bisa tidur. Aku tahu badai besar bakal datang menghantam keluarga kami. Mas Rio pasti sudah merencanakan sesuatu yang jahat. Dan dia memanfaatkan kondisi bapak yang gak berdaya. Aku mau melabrak dia saat itu juga. Tapi aku sadar, aku butuh bukti yang lebih kuat daripada sekadar noda tinta. Dan benar saja, keesokan harinya, tepat di hari ulang tahun bapak, Mas Rio datang bukan bawa kue tart, tapi bawa map merah dengan senyum licik yang gak akan pernah aku lupakan seumur hidup. Pagi itu, suasana rumah rasanya mencekam banget, padahal matahari bersinar terang. Firasatku soal jempol babak semalam bikin aku nekat bongkar lemari jati di kamar bapak pas ibu lagi belanja sayur. Jantungku rasanya mau meledak. Pas laci paling bawah, tempat bapak biasa nyimpen map hijau berisi sertifikat rumah, kosong melompong. Gak ada apa-apa di sana. Cuma ada sisa bau kamper dan debu tipis. Lututku langsung lemas, terduduk di lantai tegal yang dingin. Pikiranku kalut. Gila, ini beneran kejadian. Belum sempat aku ngatur napas, suara klakson mobil Mas Rio terdengar nyaring di depan pagar, seolah dia sengaja mau ngasih tahu seluruh dunia kalau tuan rumah yang baru sudah datang. Mas Rio masuk ke rumah gak sendirian. Dia bawa 2 orang tukang derbadan kekar yang mukanya asing banget. Tanpa salam, tanpa babi bu, dia langsung duduk di kursi tamu utama, kursi kesayangan bapak, dan naruh kakinya di atas meja. Gayanya persis bos mafia di film-film. Bedanya ini kakak kandungku sendiri. Ibu yang baru pulang dari tukang sayur sampai menjatuhkan belanjaannya saking kagetnya. Rio, ini ada apa nak? Kok bawa orang-orang ini? Tanya ibu dengan suara gemetar. Mas Rio cuma nyeringai, terus ngeluarin map merah yang semalam aku takutkan itu. Bu, mulai hari ini, status rumah ini sudah resmi jadi milik Rio. Ini akta hibah yang sudah ditandatangani bapak kemarin. Duniaku rasanya runtuh detik itu juga. Ibu langsung histeris. Bohong, bapakmu gak mungkin ngasih rumah ini ke kamu tanpa bilang ibu. Bapakmu lagi sakit, Rio. Tega kamu ya? Tapi Mas Rio dengan santainya membuka map itu dan nunjukin lembar kertas dengan cap jempol biru yang masih jelas. Di situ tertulis kalau bapak, dalam keadaan sadar dan sehat jasmani rohani, menghibahkan tanah dan bangunan seluas 500 meter persegi ini sepenuhnya ke Rio Pratama, anak sulung. Bapak itu udah pikun, Bu. Kalau nunggu bapak sembuh buat ngomong, keburu rumah ini sengketa sama saudara-saudara lain. Tanda tangan ini sah karena aku yang urus semuanya.
Ibu sama adik diam saja, terima beres. Bentaknya kasar. Aku nggak bisa tinggal diam. Insting auditorku langsung jalan. Aku rebut kertas itu, fotokopiannya, karena yang asli pasti dia simpan rapat. Dan aku baca detailnya. Tanggalnya kemarin siang. Saksinya, 2 orang yang namanya nggak aku kenal. Kemungkinan besar teman nongkrong Mas Rio. Mas, ini cacat hukum. Bapak stroke, tangan kanannya lumpuh parsial. Nggak mungkin Bapak bisa ngecap jempol sepresisi ini tanpa dipaksa atau dituntun. Teriakku di depan mukanya. Mas Rio langsung berdiri. Matanya melotot tajam. Bocah kemarin sore, kamu tahu apa soal hukum? Ini ada cap notarisnya, ada materai 10.000. Kalau kamu nggak terima, silahkan lapor polisi. Tapi ingat, kalau kamu lapor, ibu nggak bakal aku kasih uang bulanan lagi. Ancaman itu bikin aku kicep sebentar. Bukan karena takut, tapi karena mikirin nasib ibu. Mas Rio tahu betul kelemahan kami. Dia tahu tabungan pensiun Bapak udah menipis buat beli obat. Dengan sertifikat di tangan dia merasa jadi raja. Mulai besok, rumah utama ini mau aku renovasi. Aku mau jadiin kantor buat bisnis baruku. Ibu sama adik silahkan pindah ke pavilion belakang. Katanya enteng sambil nyalain rokok di dalam ruang tamu. Padahal dia tahu asap rokok bikin babah batuk-batuk. Pavilion belakang? Itu cuma gudang bekas tempat nyimpan barang rongsokan yang atapnya bocor dan lembab banget. Kamu ngusir ibumu sendiri, Rio. Suara ibu nyaris nggak terdengar. Air matanya deres banget basahin pipi keriputnya. Mas Rio cuma buang muka. Bukan ngusir, Bu. Cuma mindahin sementara. Lagian pavilion itu cukup kok buat berdua sama Bapak. Rumah gede gini mubazir kalau cuma buat ngerawat orang sakit. Kata-katanya itu loh, tajem banget kayak sembilu. Tanpa nunggu persetujuan kami, dia nyuruh 2 tukang kekar tadi buat mulai ngangkatin sofa dan meja makan keluar. Keluarkan barang-barang jelek ini, ganti yang baru, perintahnya. Siang itu jadi tontonan gratis tetangga satu RT. Barang-barang kami dikeluarkan paksa ke halaman. Bu Tejo dan ibu-ibu arisan lain cuma bisa bisik-bisik di balik pagar. Antara kasihan sama penasaran. Aku ngerasa dipermalukan seumur hidup. Sambil nahan nangis, aku bantu ibu mengutin baji-baji Bapak yang dilempar gitu aja ke kardus mie instan. Kami dipaksa pindah hari itu juga, ke pavilion belakang yang penuh sarang laba-laba. Rasanya sakit banget lihat ibu harus tidur di kasur busa tipis di lantai. Sementara di rumah utama, rumah yang ibu bangun dari nol, Mas Rio lagi ketawa ketiwi sama teman-temannya, merayakan kemenangan dia. Malam pertama di pavilion itu neraka banget. Bau apek, nyamuk di mana-mana, dan suara musik dangdut kencang dari rumah utama bikin kami nggak bisa tidur. Bapak gelisah terus dalam tidurnya. Mungkin alam bawah sadarnya tahu kalau dia udah nggak di kamarnya lagi. Aku duduk di pojokan kamar sempit itu sambil meluk lutut. Di saat itulah, rasa sedihku berubah jadi dendam yang membara. Aku tatap wajah sombong Mas Rio dari kejauhan lewat jendela nako yang buram. Tunggu aja, Mas. Batinku. Kamu pikir kamu udah menang karena pegang kertas itu? Kamu lupa kalau Bapak pernah ngasih aku sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sertifikat. Ingatanku melayang ke sebuah benda kecil yang Bapak titipkan ke aku setahun lalu, sebelum struknya parah. Benda yang bakal jadi senjata pamungkasku. 3 hari tinggal di pavilion belakang rasanya kayak neraka dunia. Bukan cuma karena atapnya yang bocor atau bau apek yang nyengat, tapi karena hati ini rasanya diiris-iris tiap dengar suara tukang yang lagi ngerenovasi rumah utama. Mas Rio beneran gak main-main. Dia ganti pagar, cat ulang tembok, bahkan nebang pohon mangga kesayangan Bapak buat bikin carport baru. Ibu cuma bisa nangis dalam diam sambil ngelus dada tiap dengar suara gergaji mesin. Tega bener kakak Mundu, pohon itu ditanam pas kamu lahir, rintih ibu. Aku cuma bisa meluk ibu kencang-kencang, nahan amarah yang udah diubun-ubun. Bapak cuma bisa natap kosong ke langit-langit.
seolah tahu rumahnya lagi diacak-acak tapi badannya terkurung stroke. Puncaknya, pas aku dengar obrolan Mas Rio sama agen properti di halaman samping. Pavilion ini dindingnya tipis, jadi suara mereka jelas banget. Iya Pak, sertifikat on hand, bersih, orang tua udah nggak ada urusan. Ini murni hibah ke saya. Buka harga 3 miliar, nego tipis, kata Mas Rio dengan nada sombongnya yang khas. Gila, darahku langsung mendidih. Dia bukan cuma mau nguasain, tapi mau ngejual aset satu-satunya keluarga kami buat foya-foya. Kalau rumah ini terjual, aku, ibu, sama bapak mau tinggal di mana? Di kolong jembatan. Detik itu juga aku sadar, aku nggak bisa cuma diam nunggu keajaiban. Aku harus nyari celah. Otakku berputar keras, mengingat-ingat lagi kebiasaan bapak sebelum sakit. Bapak itu orangnya teliti, mantan pegawai arsip yang nggak pernah percaya sama omongan lisan. Arsip itu nyawa, Nduk. Orang bisa bohong, tapi dokumen nggak. Itu mantra bapak. Tiba-tiba, kayak ada petir nyambar ingatan aku. Setahun lalu, pas bapak masih bisa jalan meski pakai tongkat, bapak pernah minta tolong aku rekam video dia pakai HP jadulnya. Waktu itu aku pikir cuma buat kenang-kenangan. Tapi bapak ngomongnya serius banget. Pakai nyebut tanggal segala. HP itu. HP Nokia lama bapak. Di mana sekarang? Aku langsung panik, ngubek-ngubek tumpukan kardus barang-barang kami yang dilempar asal-asalan sama kulingnya Mas Rio. Jantungku deg-degan parah. Ya Allah, tolong jangan sampai hilang. Doaku sambil ngelempar baju-baju ke lantai. Ibu kaget lihat aku kayak orang kesurupan. Nyari apa, Tondo? Tanya ibu. HP bapak, Bu. HP Nokia yang baterainya gembung itu. Jawabku setengah teriak. Aku ingat banget. HP itu aku masukin ke kotak sepatu tua bareng sama album foto. Tapi kotak itu nggak ada di tumpukan. Keringat dingin mulai ngucur. Apa jangan-jangan dibuang ke tong sampah sama si Mas Rio sialan itu? Hampir setengah jam aku nyari sampai putus asa. Akhirnya mataku nangkep sesuatu di pojokan gudang pavilion. Ketindihan kasur lipat. Kotak sepatu butut merek Bata. Aku langsung sabat kotak itu. Tanganku gemetar hebat pas buka tutupnya. Alhamdulillah, HP itu masih ada di sana, nyelip di antara tumpukan foto-foto lama. Tapi masalahnya belum kelar. HP itu mati total. Aku lari ke kamar, nyari charger kodok. Satu-satunya cara buat ngidupin HP purba itu. 5 menit nunggu ngecharge rasanya kayak 5 tahun. Aku mondar-mandir di kamar sempit itu, sambil gigit jari. Ayo nyala, ayo nyala. Pas layar HP itu nyala, nampilin logo tangan salaman, aku langsung masuk ke galeri video. Dan bener aja, ada satu file video durasi 15 menit. Tanggalnya persis setahun sebelum bapak stroke total. Aku play videonya. Suara bapak yang masih agak tegas keluar dari speaker pecah itu. Assalamualaikum, saya Rahmat Santoso, pemilik sah rumah ini. Hari ini, tanggal 15 Januari 2024, saya buat rekaman ini dalam keadaan sadar. Air mataku langsung netes deres banget. Di video itu, bapak duduk pegang koran hari itu dan sertifikat asli. Bapak ngomong detail banget. Saya tidak pernah dan tidak akan pernah menghibahkan rumah ini ke anak sulung saya, Rio, karena saya tahu tabiat buruknya yang suka judi. Jeker, ini dia. Bukan cuma itu bapak ngelanjutin. Kalau suatu saat ada surat hibah atas nama saya, itu pasti palsu. Aslinya sertifikat ini saya titipkan ke notaris Pak Budi, teman sekolah saya dulu, bukan di lemari rumah. Yang di lemari itu cuma duplikat warna. Gila, bapak jenius banget. Aku langsung pause video itu, napasku memburu. Jadi, sertifikat yang dicuri Mas Rio itu palsu. Dan surat hibah itu jelas bodong karena bapak udah diker di video ini. Aku ketawa campur nangis. Rasanya kayak beban 100 ton diangkat dari pundakku. Aku langsung backup video itu ke laptop dan cloud. Nggak mau ambil resiko. Sekarang aku punya 2 senjata mematikan. Video pengakuan bapak dan fakta soal sertifikat duplikat. Aku ngintip lagi lewat jendela Nako. Lihat Mas Rio yang lagi ketawa ketiwi ngitung duit DP dari agen properti. Ketawa aja sepuasnya sekarang, Mas. Bisikku pelan. Lusa pas ulang tahunmu, aku yang bakal ketawa paling akhir.
Aku gak nelabrak dia sekarang. Itu terlalu mudah. Aku mau ngehancurin dia di momen paling tinggi dalam hidupnya. Di depan semua orang yang dia pamerin. Tunggu tanggal mainnya, Mas. Adiknya yang bodoh ini bakal ngasih kado terindah yang bakal bikin kamu nyesel seumur hidup. 3 hari pertama tinggal di pavilion belakang rasanya benar-benar seperti neraka dunia yang menguji kewarasan. Apalagi setiap malam aku harus mendengar suara tawa Mas Rio yang menggema dari rumah utama. Pavilion ini dulunya cuma gudang penyimpanan barang bekas yang lembab. Atapnya bocor di 3 titik. Dan baunya apek campuran antara debu tua dan kayu lapuk yang membuat napas ibu sering sesak di tengah malam. Hatiku rasanya diiris-iris melihat ibu. Wanita yang dulu diperlakukan bak ratu oleh bapak, sekarang harus tidur meringkuk di atas kasur busa tipis yang kami gelar di lantai tegel yang dingin. Sementara anak sulungnya berpesta pora di atas penderitaan orang tua. Bapak sendiri kondisinya makin memprihatinkan. Tatapannya kosong menatap langit-langit yang penuh sarang laba-laba. Seolah alam bawah sadarnya tahu bahwa dia sudah terbuang dari istana yang dia bangun dengan keringat darahnya sendiri. Setiap kali aku menyuapi bapak bubur hambar karena kami harus berhemat, air mataku rasanya ingin tumpah. Tapi aku tahan sekuat tenaga, karena aku tahu kalau aku runtuh, ibu pasti akan ikut hancur. Puncaknya adalah pagi ini. Ketika aku sedang menjemur pakaian bapak di samping pavilion, aku mendengar percakapan yang membuat darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Di balik pagar pembatas yang hanya setinggi dada, aku melihat Mas Rio sedang berdiri dengan gaya petantang petenteng bersama seorang pria berjas rapi yang kelihatannya seperti agen properti atau investor tanah. Suara Mas Rio terdengar lantang dan penuh kesombongan. "Tenang saja, Pak. Sertifikat sudah on hand di saya. Bersih tanpa sengketa karena orang tua sudah hibahkan total. Saya buka harga 3 miliar. Kalau Bapak deal hari ini, minggu depan rumah ini bisa langsung Bapak ratakan buat jadi ruko." Mendengar kata ratakan, lututku langsung lemes seketika, dan tanganku gemetar hebat sampai jepitan jemuran yang kupegang jatuh ke tanah. Gila, benar-benar gila. Dia bukan hanya ingin menguasai rumah ini untuk ditinggali, tapi dia berniat menjual sejarah hidup keluarga kami demi uang cepat untuk menutupi gaya hidupnya yang busuk itu. Kepanikan luar biasa langsung menyergapku. Membayangkan kami harus terusir lagi entah kemana jika rumah ini terjual. Tapi di tengah kepanikan itu, otak auditorku tiba-tiba bekerja memutar memori masa lalu. Aku teringat satu momen spesifik setahun yang lalu, saat hujan deras mengguyur kota ini, dan Bapak memanggilku ke kamar kerjanya dengan wajah yang sangat serius, jauh sebelum stroke merenggut suaranya. Waktu itu Bapak memberikan sebuah ujangan aneh, yang saat itu tidak terlalu aku pedulikan. "Du, Bapak ini sudah tua. Ingatan Bapak mungkin suatu saat akan hilang. Tapi Bapak sudah siapkan pengaman buat kamu dan Ibu kalau-kalau ada yang berniat jahat sama rumah ini." Bapak waktu itu menunjuk ke arah foto wisudaku yang terpajang di dinding kamar. Foto di mana Bapak tersenyum bangga memakai toga sarjanaku. Di balik senyum Bapak di foto itu, ada kebenaran yang Bapak simpan. Katanya waktu itu dengan suara bergetar. "Ya Tuhan, kenapa aku baru ingat sekarang? Apakah itu cuma kiasan atau benar-benar ada sesuatu di sana?" Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari masuk ke dalam gudang pavilion yang sekarang penuh sesak dengan tumpukan kardus barang-barang kami yang dilempar asal-asalan oleh kuli suruhan Mas Rio kemarin lusa. Jantungku berdegup kencang seperti drum yang dipukul bertalu-talu. Mataku liar mencari di mana kardus yang berisi hiasan dinding dan bingkai foto. "Tolong jangan hilang. Tolong jangan pecah." Rapalku berkali-kali, seperti mantra doa di tengah keputusasaan. Aku membongkar satu persatu kardus dengan kasar. Tidak peduli kuku jariku patah atau tanganku tergores ujung kardus yang tajam. Debu berterbangan membuatku batuk-batuk, tapi aku tidak berhenti. Rasanya seperti berpacu dengan waktu, seolah setiap detik yang terbuang adalah kesempatan bagi Mas Rio untuk menjual rumah kami. Keringat dingin mengucur deras di pelipis, bercampur dengan air mata frustasi, karena kardus yang kucari belum juga ketemu di antara gunungan barang rongsokan ini. Setelah hampir 20 menit mengobrak-abrik gudang sampai berantakan total, akhirnya tanganku menyentuh pinggiran kayu yang familiar di bawah tumpukan selimut lama. Itu dia, bingkai foto wisuda ukuran 10R dengan figura kayu jati ukiran Jepara. Kondisinya agak retak di bagian kaca pojok kanan bawah, mungkin karena dibanting saat pemindahan barang, tapi fotonya masih utuh. Dengan tangan gemetar hebat, aku membawa bingkai itu ke tempat yang lebih terang di dekat jendela.
Aku membalik bingkai itu, menatap penutup belakangnya yang terbuat dari triplek hitam yang dipaku kecil-kecil. Aku tidak punya tang atau obeng, jadi dengan nekat aku menggunakan ujung sendok makan untuk mencongkel paku-paku itu satu persatu sampai jariku lecet dan berdarah sedikit. Tapi rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa penasaran yang membuncah di dadaku. Begitu penutup triplek itu terbuka, sebuah amplop coklat tipis dan sebuah flash disk kecil berwarna merah jatuh ke pangkuanku. Napasku tercekat. Bapak tidak berbohong, dan Bapak benar-benar jenius mempersiapkan semua ini. Aku langsung menyambar laptop kerjaku yang baterainya tinggal setengah, menyalakannya dengan tidak sabar, dan menancapkan flash disk itu ke port USB. Loadingnya terasa lama sekali, seakan sengaja menguji kesabaranku yang sudah setipis tisu. Folder di dalamnya hanya bernama Bukti Bapak, dan ada satu file video dengan tanggal pembuatan persis 2 hari sebelum Bapak serangan stroke pertama. Aku mengklik tombol play, dan seketika itu juga, suara Bapak yang masih sehat, tegas dan berwibawa memenuhi ruangan sempit pavilion itu, membuat ibu yang sedang melamun langsung menoleh kaget. Di layar laptop, Bapak duduk di kursi kerjanya sambil memegang koran hari itu sebagai penanda waktu yang sah. Tatapan Bapak lurus ke kamera, tajam dan penuh wibawa. Assalamualaikum. Saya Rahmat Santoso, pemilik sah tanah dan bangunan ini. Video ini saya buat dalam keadaan sadar penuh, tanpa paksaan. Suara Bapak terdengar begitu jernih, membuat air mataku tumpah tak terbendung. Saya menegaskan bahwa saya tidak pernah dan tidak akan pernah menghibahkan aset ini kepada anak sulung saya, Rio, maupun pihak lain. Jika di kemudian hari muncul surat hibah atau jual beli dengan tanda tangan atau cap jempol saya nyatakan itu palsu dan cacat hukum. Sertifikat asli saya titipkan di safe deposit box Bank Mandiri nomor sekian, bukan yang ada di lemari rumah. Ya Allah, tubuhku merinding dari ujung kaki sampai ujung kepala mendengar pengakuan itu. Bapak sudah tahu. Bapak sudah memprediksi kelakuan busuk anak emasnya sendiri, bahkan sebelum kejadian ini terjadi. Video itu adalah bom atom yang siap meledakkan semua kebohongan Mas Rio. Dengan bukti sekuat ini, video forensik dengan penanda waktu koran dan pernyataan lisan yang tegas, surat hibah abal-abal yang dibuat Mas Rio bukan cuma sampah, tapi tiket ekspres buat dia masuk penjara atas pasal pemalsuan dokumen dan penipuan. Aku mengusap air mata di pipi dengan kasar. Rasa sedih dan putus asa yang tadi menyelimutiku, kini berubah total menjadi energi dendam yang membara tapi dingin. Aku melirik kalender di dinding yang miring. 2 hari lagi adalah ulang tahun Mas Rio yang ke-38. Dia pasti akan mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan kemenangan dan status barunya sebagai orang kaya baru. Baiklah Mas Rio, silahkan berpesta, silahkan tertawa, dan silahkan undang semua orang. Karena di tengah pesta itulah, aku akan memutar video ini dan menghancurkan hidupmu sehancur-hancurnya di depan mata semua orang yang kamu pameri. Tunggu tanggal mainnya. Hari yang ditunggu-tunggu sekaligus hari yang paling aku benci akhirnya tiba juga. Sejak subuh, suasana di sekitar rumah utama sudah gaduh bukan main. Suara kuli angkut barang dan teriakan tukang dekor yang sedang memasang tenda kutub mewah memenuhi udara pagi. Mas Rio benar-benar niat memamerkan kekuasaan barunya. Dia menyewa jasa wedding organizer mahal cuma untuk acara ulang tahun ke-38, lengkap dengan panggung hiburan organ tunggal dan catering prasmanan yang aromanya menusuk hidung sampai ke pavilion belakang. Dari jendela nako yang berdebu, aku melihat deretan meja bundar dengan taplak putih satin ditata rapi di halaman. Kontras sekali dengan kondisi kami di sini yang cuma makan mie instan rebus dibagi 2. Ibu cuma bisa duduk termangu di pinggir kasur tipisnya, memandang nanar ke arah rumah yang dia bangun dengan susah payah bersama bapak, yang kini disulap jadi ajang pamer anak durhaka. Hati siapa yang gak hancur melihat keringat puluhan tahun orang tua dipakai buat foya-foya anak yang bahkan gak pernah ingat tanggal lahir ibunya sendiri. Sekitar jam 10 pagi, pintu pavilion kami digedor kasar dari luar, membuat bapak yang sedang tidur ayam kaget sampai tersedak ludahnya sendiri. Mas Rio muncul di ambang pintu dengan wajah glowing hasil perawatan klinik mahal, memakai kaos polo branded yang harganya mungkin setara gaji bulananku sebagai auditor junior dulu. Di tangannya dia menenteng 2 kotak nasi styrofoam yang dia lempar begitu saja ke lantai,
persis di dekat kaki ibu, seolah-olah kami ini pengemis yang menumpang hidup. Tuh, sarapan. Jangan bilang aku nggak ngurusin orang tua ya. Itu sisa tes food catering, masih anak. Katanya dengan nada meremehkan yang bikin tanganku spontan mengepal keras. Dia memandang sekelilingnya ruangan sempit itu dengan tatapan jijik, menutup hidungnya seolah bau kemiskinan kami bisa menulah ke baju mahalnya. Oh ya, sekalian kasih tahu, besok pagi jam 8, kalian harus udah angkat kaki dari sini. Pembeli rumah mau cek lokasi bersih tanpa ada sampah di belakang. Ucapnya enteng tanpa beban dosa. Mendengar kata angkat kaki, tangis ibu pecah seketika. Suaranya menyayat hati memohon belas kasihan. Rio, tega kamu nak. Ini rumah bapakmu. Bapak lagi sakit. Mau dibawa kemana? Kontrakan sekarang mahal. Ibu ndak punya pegangan apa-apa. Ibu mencoba meraih tangan Mas Rio, tapi ditepis kasar, sampai ibu hampir terguling. Darahku yang sejak tadi mendidih, akhirnya tumpah juga. Aku melompat berdiri di depan ibu kayak tameng hidup, menatap mata kakak sulungku itu dengan nyali yang sudah aku kumpulkan semalaman. Cukup mas, kamu boleh ambil rumah ini, boleh ambil sertifikatnya, tapi jangan pernah kamu kasar sama ibu. Di mana hati nuranimu mas? Bapak yang biayain sekolahmu sampai sarjana. Ibu yang jual emas buat modal usahamu yang bangkrut itu. Dan ini balasanmu. Teriakku lantang. Gak peduli kalau tetangga sebelah dengar. Mas Rio tertawa. Tawa yang kering dan jahat. Tawa orang yang merasa sudah memegang dunia di telapak tangannya. Dia melangkah maju. Menunjuk tepat di depan hidungku dengan telunjuknya yang memakai cincin batu akik besar. Heh, anak kecil. Gak usah ceramah soal moral ke aku. Di dunia ini, yang punya duit yang berkuasa. Kamu tuh cuma auditor kroco. Gajimu sebulan juga gak cukup buat ganti ban Pajeroku. Kamu iri kan? Makanya, kerja cerdas, bukan kerja keras kayak bapakmu, yang ujung-ujungnya stroke dan gak punya apa-apa. Hinaannya benar-benar menohok, menyerang harga diri bapak yang selama ini hidup jujur. Dia mencondongkan wajahnya, berbisik dengan nada mengancam. Ingat ya, kalau besok kalian belum pergi, aku panggil Satpol PP buat kusur kalian. Aku nggak peduli, mau bapak mati di jalanan. Yang penting, uang 3 miliar itu cair lusa. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan diri untuk nggak meludah ke wajahnya saat itu juga. Ingin rasanya aku teriak kalau aku punya bukti video bapak. Ingin rasanya aku tampar dia, pakai flash disk merah yang ada di saku celanaku sekarang. Tapi aku tahan. Sabar, Nduk. Belum waktunya. Bisik hatiku. Aku menatap matanya tajam, setajam silet, dan memberikan senyum tipis, yang justru bikin dia sedikit mundur karena bingung. Silahkan mas pesta hari ini. Nikmati kuenya, nikmati musiknya, nikmati pujian tamu-tamu mas. Tapi ingat satu hal mas, Tuhan itu nggak tidur, dan karma itu nggak butuh GPS buat nyari alamat rumah pelakunya. Siapa tahu, hari ini jadi ulang tahun terakhir mas bisa ketawa lepas. Ucapku dingin. Nadaku datar, tapi penuh penekanan. Mas Rio mendengus kasar, menganggapku cuma menggertak sambal, lalu berbalik pergi sambil membanting pintu paviliun sampai engselnya bunyi krek. Malam harinya, pesta dimulai dengan sangat meriah. Lampu-lampu sorot warna-warni menghiasi halaman rumah. Musik dangdut koplo berdentum kencang dari sound system ribuan watt. Dan deretan mobil mewah mulai memadati gang sempit perumahan kami, bikin macet jalanan. Tamu-tamu undangan Mas Rio kebanyakan teman-teman bisnisnya yang modelannya sama. Parlente, berisik, dan kelihatan arogan. Aku melihat Mas Rio berdiri di depan pintu masuk, menyalami tamu dengan senyum lebar palsu, memakai kemeja batik sutra lengan panjang yang harganya pasti jutaan. Rambutnya disisir klimis, dan jam tangan emas melingkar di pergelangan tangannya. Dia benar-benar menikmati perannya sebagai tuan tanah yang sukses, menceritakan dongeng bohong ke setiap orang kalau dia baru saja dapat proyek besar, padahal modalnya hasil maling hak orang tua. Di dalam paviliun, aku sudah siap. Aku nggak pakai dasar lusuh lagi. Aku pakai blazer kerja terbaikku, celana bahan hitam yang rapi, dan riasan wajah natural tapi tegas, yang menyamarkan mata bengkakku habis nangis. Rambut panjangku aku ikat kuda tinggi-tinggi, memberikan kesan siap tempur.
Aku pamit sama ibu, mencium tangan bapak yang dingin, dan membisikkan janji. Ibu, tenang di sini. Biar si bungsu yang selesaikan urusan ini malam ini. Doakan aku. Ibu menatapku cemas, tapi juga penuh harap. Mengangguk pelan sambil terus berdikir. Dengan langkah mantap, aku keluar dari paviliun gelap itu, menuju cahaya terang pesta di halaman depan. Bukan sebagai adik yang minta belas kasihan, tapi sebagai eksekutor yang membawa vonis. Begitu aku melangkah masuk ke area pesta, beberapa tetangga yang diundang, termasuk Bu Tejo, langsung menyenggol lengan satu sama lain. Berbisik-bisik sambil melirikku. Loh, itu kan adiknya yang diusir. Kok berani banget muncul? Mau ngacau ya? Samar-samar aku dengar gunjingan mereka. Aku nggak peduli. Aku berjalan lurus membelah kerumunan tamu. Tatapanku terkunci lurus ke arah panggung kecil di mana Mas Rio baru saja naik memegang mikrofon. Dia melihatku. Awalnya dia kaget. Tapi sedetik kemudian senyum liciknya muncul lagi. Dia pikir aku datang buat ngemis minta damai atau minta uang sangu pindahan. Dia malah melambaikan tangan ke arahku, memanggilku lewat mikrofon. Wah, lihat siapa yang datang. Adikku tersayang yang auditor hebat itu. Sini naik, Dek. Biar semua orang tahu betapa baiknya kakakmu ini masih bolehin kamu ikut makan enak. Tantangan itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Aku tersenyum miring, menggenggam erat flash disk di tanganku, dan melangkah naik ke panggung. Permainan dimulai, Mas.